Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami amati pertemuan di Rabithah Alawiyah tadi siang yang telah menghadirkan para narasumber, maka bisa disimpulkan di sana terdapat 4 unsur pokok dalil yang dianggap menjadi landasan utama untuk mensohekan nasab para habaib ini, yang sesungguhnya 4 kategori tersebut sama sekali tidaklah mendukung dan tidak bisa mensohekan nasabnya. Dan ini ternyata telah saya jawab di karya kitab saya yang bernama Ar-Risalah Al-Mufidah. Namun, agar supaya dipahami oleh publik, maka saya akan menjelaskan hasil diskusi dari para narasumber yang tadi siang dilaksanakan di Rabithah Alawiyah, yaitu menghasilkan 4 poin. Poin yang pertama dari narasumber Al-Habib Hanif Al-Attash yang mengatakan bahwa dia telah menemukan kitab non Ba'alawi sebanyak 140 kitab, yang kitabnya dimulai paling tua adalah Ad-Daw'ul Lami, As-Sabat, Ar-Rawdul Jali, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, maka berarti kitab yang paling tua adalah Ad-Daw'ul Lami. Ini Ad-Daw'ul Lami di abad 10 awal atau abad 9 Hijriyah akhir. Abad 9 Hijriyah. Nah, saya kupas. Ad-Daw'ul Lami ini adalah karya dari Imam As-Sakhawi. Dari mana Imam As-Sakhawi ini mendapatkan sumber beritanya? Ad-Daw'ul Lami perlu diingat bukan kitab nasab. Ad-Daw'ul Lami ini mendapatkan sumber dari Habib Abdullah, yang mana Habib Abdullah itu mendapatkan sumber dari Syekh Ali As-Sakran. Bisa dicek itu. Dan Syekh Ali As-Sakran ini telah terbukukan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Terus, yang kedua kitab As-Sabat Ibnu Hajar. Dari mana Ibnu Hajar itu mendapatkan berita? Yaitu dari santrinya Syekh Abu Bakar Al-Aidarus, dan melalui kitab yang bernama Al-Juz'ul Latif, karya Syekh Abu Bakar Al-Aidarus. Dari mana Syekh Abu Bakar Al-Aidarus itu mendapatkan sumber? Yaitu dari Syekh Ali As-Sakran yang mempunyai kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah, terus yang ketiga adalah kitab Ar-Rawdul Jali. Kitab Ar-Rawdul Jali yang diterangkan oleh Habib Hanif Al-Attash ini, katanya Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad di ta'liqnya halaman 47 dikatakan bahwa kitab Ar-Rawdul Jali ini mustahil karya Imam Az-Zabidi, karena ini hanyalah tulisan Hasan Qasim. Oh, berarti ini bukan nassun nasab, sehingga tidak bisa dibuat hujjah. Begitu. Oke, umpamanya Ar-Rawdul Jali katakan adalah karya Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi ini dekat dengan Habib Abdurrahman Al-Aidarus. Maka berarti dia mendapatkan berita dari Habib Abdurrahman Al-Aidarus. Terus Habib Abdurrahman Al-Aidarus ini mendapatkan berita dari seorang terus sampai kepada Syekh Abu Bakar As-Sakran. Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Begitu. Yaitu pungkasannya kitab Al-Burqatul Musyiqah lagi. Ya. Terus kitab Riyadul Jannah Yusuf An-Nabhani di saat memuji gurunya Jamalul Lail,
Dia mengatakan bahwa nasab mereka ijma' ulama. Oh, berarti Yusuf An-Nabhani ini mengambil kitab Burqatul Musyikoh yang mana Ali As-Sakran mengatakan ajma'us solihun. Padahal nasabnya masih belum dikenal. Begitu. Nah, Yusuf An-Nabhani ternyata semasa dengan Syarif Aunur Rafiq, semasa dengan Ahmad bin Isa An-Najdi, Abu Syu'im Ad-Dukkani, Ibrahim Al-Uskubi. Syarif Aunur Rafiq ini telah membatalkan nasab Ba'alawi sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab Al-Izdizad min Akhbaris Syadah di halaman 1093. Juga ini didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi. Syarif Aunur Rafiq ini didukung oleh Ahmad bin Isa An-Najdi, Abu Syu'im Ad-Dukkani, Ibrahim Al-Uskubi sebagaimana di kitab Tarikh Mekah. Begitu. Nah, berarti data-data yang didatangkan oleh Habib Hanif ini dari Daw'ul Lami, As-Sabat, Ar-Raudul Jali, Riyadul Jannah dan seterusnya, itu adalah beberapa masadir yang sumber pertamanya adalah Al-Burqatul Musyikoh. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh ulama nasab di halaman 85, bagaimana komentarnya, la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dibuat landasan, tidak bisa dibuat hujjah, tidak bisa dibuat dalil bi kasratil masadir, dengan banyaknya sumber-sumber, jangankan hanya 140, 1000 pun. Kapan itu? Idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid, apabila sumber itu diambil dari satu sumber, yaitu kitab Al-Burqatul Musyikoh. Karena dasar dari nasabnya Ba'alawi ini adalah Al-Burqatul Musyikoh. Begitu. Dasar dari nasabnya Ba'alawi yang kedua, ini yang menjadi pokok pembahasan tadi siang, yaitu Al-Jauharus Syafaf. Apa kitab Al-Jauharus Syafaf itu? Kitab yang menerangkan tentang manakib dan karomahnya para Ba'alawi, katanya. Begitu. Siapa yang mengarang kitab Al-Jauharus Syafaf yang penuh teka-teki ini? Karena ini kitabnya masih belum dicetak secara rasmi. Begitu. Katanya itu karya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib. Nah, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini simbang siur, katanya wafatnya tahun 724. Kata Ba'alawi yang disepakati oleh para kaum Ba'alawi ini wafatnya tahun 855. Ternyata Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini juga punya kitab namanya Al-Barahin Al-Musyriqah, yang juga ini disepakati oleh kaum para habaib. Di sana menjelaskan tentang biografi lahirnya Habib Abdullah Al-Aidarus yang lahir tahun 811. Kalau sudah disepakati wafatnya tahun 855, kenapa kok bisa menjelaskan tentang lahirnya Habib Abdullah Al-Aidarus yang lahir 811? Ini orang yang sudah mati 44 tahun bisa menjelaskan orang yang baru lahir. Nah, ini yang saya katakan kitab penuh teka-teki yang namanya Al-Jauharus Syafaf. Oke, kedua kitab Al-Burqatul Musyikoh dan Al-Jauharus Syafaf ini tidak bisa dibuat dasar pegangan masadir yang dapat dipercaya, karena termasuk mawatinul wad'ih, status-status kepalsuan. Apa al-wad'uh itu di dalam ilmu nasab? Idraju ajnabiyyin fi qaumin au indirajuhu wa ilsaquhu bihim. Menambahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya kepada